Kau, Itu. Ervan, Agnes, Apa betul banget. apakah setelah penutupan acara ini kalian pengen dengar suara 100.000 dengan dari Yang. lagu utama aku? Gak, Gimana lagu utama? Kak. Gak usah pakai lagu bisa gak? Jangan pakai lagu dah. Enggak. Gak. Ayo Enggak. satu album. Jangan. Oh, tidak satu album lagi. Jangan. Jangan. Asalkan jangan lagu ciptaan Bang Epan aja udah. Iya, soalnya itu udah fix lagu ciptaan Udahlah. Bang Epan itu. Jangan. Si Kitty aja terngiang-ngiang loh. Si Kitty aja terngiang-ngiang loh dengar lagu itu. Sampai apal ya lagunya lagi. Sampai apal. Fanbase Kaepan, Ervan Lovers. Aduh. Dan tentunya Kenapa? Yang mau Kita ngucapin buat live terima stick kasih ya. ini ya buat teman-teman yang udah bergabung di lantai 3 ini. Mudah-mudahan lantainya nggak ambrol ya guys, karena kita di lantai 3 walaupun banyak orang di sini, mudah-mudahan aman-aman aja ya guys. Dan tentunya selamat menikmati Siap-siapin. experience Oh ya, yang Lai. tidak Sebelum mulai acara siapin kopi, siapin rokok, cemilan-cemilan. Matiin Betul, lampu, buat teman periksa buat kolong-kolong teman-teman. tempat tidur. Ya benar Buat sekali, teman-teman. karena kamu mendengar ini tidak hanya sendirian, karena pasti Betul. saja teman-temanmu di sekitarmu juga mereka mendengarkan dengan seksama. Ketawanya alami ya. Aduh, ketawanya alami. Jangan lupa lilin. Capek. Jangan lupa Yuk, lilin. mulai. Yuk, Oke. 3, 2, Ya, 1, cue. acara pada Selamat datang di podcast Rumah Arwah, di mana kita akan menjelajahi kisah-kisah mistis dan mendengarkan kisah-kisah hantu yang menakutkan namun menarik. Selain itu, kita juga akan menceritakan tempat-tempat yang dipercayai dihuni oleh arwah gentayangan. Dan tentunya kita akan berbincang dengan para saksi kejadian yang akan memberikan penjelasan secara mendalam tentang fenomena mistis yang terjadi dan dihadapi oleh mereka. Jangan lupa untuk tetap terjaga dan waspada, serta bersiaplah untuk terkejut. Karena kita akan mengungkap kebenaran di balik kisah-kisah arwah yang paling menakutkan. Hanya di podcast Rumah Arwah. Aku matiin dulu ya guys. Aku ucapin selamat datang dan selamat bergabung di episode pertama Rumah Arwah pada malam hari ini. Dan kisah pada malam hari ini kita akan dengarkan bersama kisah pertama yang dialami oleh kakak kita. Ada Kak Pau di sini, ada Kak Agnes, dan juga ada Bang Ervan. Tapi pertama-tama kita akan mendengarkan kisah yang sangat menakutkan datangnya dari Kak Pau. Dan ini dia, kita undang Kak Pau di tengah-tengah kita. Halo, kursinya kurang. Aku di belakang aja ya. Oke. Ngomongin horor tuh. Sebenarnya kalau aku pribadi, aku punya banyak banget cerita horor gitu. Tapi yang menurutku paling horor itu ketika aku sebenarnya masih di kandungannya ibu aku. Jadi aku mungkin di sini ada mungkin orang dari Bali asli gitu. Suaraku ada nggak ya? Ada Kak. Nah, itu. Halo Bang Yang. Jadi aku tuh dulu waktu kecil orang tua aku kan tinggalnya di Bali tuh. Ini
cerita ini ceritanya merentet ya, karena kejadian itulah akhirnya aku bisa dibilang aku ada bakat gitulah, ada bakat ngelihat yang begitu-begitu gitu. Halo Jadi Kak ceritanya, Baby Bisa. jadi Mana Kak Baby Bisa? ceritanya waktu kecil ketika orang tua aku masih tinggal di Bali itu kan terkenal banget sama Lea kan. Nah, di sana itu orang tua aku tuh Kak tinggal di Baby, satu udah gak kosan. apa Jadi orang tua aku tinggal di satu kosan gitu kan masih berdua dan aku masih di kandungan ibu aku. Singkat cerita, ternyata ibu aku tuh diincar sama salah satu leak di situ, leak yang leaknya tuh emang mau makan aku gitu ceritanya. Makanya di situ tuh ibu aku sebenarnya udah perasaannya udah nggak enak karena leak ini tuh ibu kosnya sendiri dan si leak ini bisa berubah jadi benda-benda mati dan dia suka banget berdiri di depan kamar kos ibu aku. Pada saat itu ayah aku tuh masih suka itulah ya, nggak di kos mulu, akan ada kerja waktu itu. Dan ya gitu, si leak ini bener-bener ngincer ibu aku sampai akhirnya si ibu nih disuruh pulang ke Surabaya gitu karena udah nggak aman lagi buat ibu dan akunya, bisa-bisa aku hilang gitu. Nah, singkat cerita setelah kejadian itu nggak lama kemudian lah kita kan balik lagi ke Bali ya. Dari situlah muncul hal-hal yang pokoknya di luar nalar lah, bener-bener di luar nalar. Misalkan kayak ayah aku nih punya usaha di bidang kuliner. Dari situ suka banget dikirimin apa ya istilahnya kayak bukan pelet, apa ya, santet-santet gitu dan lain semacamnya lah. Tapi heranya tuh nggak kenanya ke orang tua aku, mungkin kena ke warung, ngefek ke warung, cuman warung tuh nggak separah itu, yang parah tuh di aku. Jadi suatu ketika aku lupa aku umur berapa, aku tiba-tiba tuh hilang di rumah, nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya aku hilang gitu. Itu pas adzan maghrib. Jadi tiba-tiba aja ada suara aku nangis, tapi dicari tuh nggak ada, dicari berjam-jam gitu nggak ada, dan suara tangisku tuh kenceng banget. Sampai selesai maghrib, akhirnya di situ aku baru ketemu aku di bawah kursi gitu. Dan usut punya usut ternyata memang ya, aku bahas tentang anak indigo berarti ya. Di situ tuh ada apa ya? Magnet gitu loh. Jadi kalau misalkan anak-anak yang memang punya bakat seperti itu, ketika ada yang ngirim dalam tanda kutip, itu bisanya tuh kena ke anaknya gitu. Dan itu benar-benar pengalaman yang menurut aku tuh ya biasa aja, tapi mungkin buat orang lain ya rada serem ya, karena itu bener-bener hilang beberapa jam dicari, aku nggak ketemu. Dan setelah kejadian itu nggak berapa lama tanganku tuh mulai di apa, aku nggak tahu itu apa, dimasukin sesuatu lah, jadi tanganku tuh ada bulatan-bulatan kecil bergerak sendiri gitu. Jadi ya itu sih yang paling serem tuh waktu aku kecil sih. Kalau yang gede gini masih banyak cerita serem yang lainnya, cuman kalau buat aku itu udah nggak begitu serem karena aku bisa marahin mereka kalau mereka lebih serem dari aku gitu. Sebenarnya itu nggak serem sih kalau yang gede-gede ya gitu. Coba gantian dulu sama yang lainnya. Pas hilang aku nggak ngerasain apa-apa, aku kan masih kecil waktu itu, tapi ya efeknya tuh pas di gedenya gitu. Efeknya waktu aku besar, jadi Efeknya seperti inilah sampai hari ini gedenya. masih kerasa nggak Kak Pau? Masih, dan ini itu efek yang nggak bisa hilang. Jadi kayak misalkan ada orang jahat yang mau ngejahatin keluarga aku, yang kena selalu aku duluan, dan aku nggak ngerti kenapa. Itu karena mungkin dari kecil dikirimin yang kena aku, jadi waktu sampai sekarang kan rumah aku juga masih suka dikirimin lah sama orang-orang yang
orang-orang yang apa ya, orang-orang yang istilahnya iri lah sama keluarga aku, sirik sama keluarga aku. Apalagi di daerah sekitar sini itu masih banyak banget yang main dukun-dukunan gitu. Dan ilmu hitam gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang kena pasti aku duluan gitu. Oh my god. Bisa dibilang tulang rusuk aku renggang. Udah bolong sih sebenarnya malahan. Dan oh iya, dan aku nambahin, dan kalau orang lain gitu biasanya kan adalah orang lain fenomena kesurupan gitu kan. Biasanya anak-anak yang kayak aku gini fenomena kesurupan tuh biasanya di sekitar umur remaja lah, 15 ke atas gitu. Tapi kalau aku tuh kelas 2 SD udah kesurupan gitu, bukannya gimana-gimana, aku juga nggak ngerti kenapa kayak gitu, tapi ya itu terjadi dengan sendirinya gitu, dan itu kesurupannya di sekolah juga. Jadi ya begitulah. Terus dari situlah kalau misalkan ada apa-apa, aku benar-benar dijaga dari kecil sama keluarga aku, karena memang aku rawan banget sih, apalagi sampai sekarang. Ini aja jujur ya, aku ceritain aja tiba-tiba ada sesuatu lewat. Jadi Oh my kalian God. yang dengerin ini serius, tiba-tiba lewat gitu. Maka tadi aku sempet diem dulu. Sosok apa? Ada, kalau dipagerin. Enggak, mereka nggak berani nampakin sosoknya ke aku kalau aku sendiri ya, karena aku jujur aku itu lebih galak dari mereka. Aku suka marah-marah kalau mereka muncul di depan aku. Jadi aku suka bentak-bentak mereka, jadi mereka nggak berani ngeliatin wujudnya ke aku, paling cuman bau-bau kayak gitu. Oke. Tapi ya tetap creepy lah kalau seandainya dia masih suka datang-datang kayak gitu. Iya. Ada kejadian yang sampai ngacak-ngacak rumah atau kayak gitu-gitu nggak sih sebenarnya kalau di sana, Kak? Paranormal activity ya, Iya. activity nggak separah itu sih, karena kebetulan ayahku juga indigo gitu kan. Jadi adalah satu keluarga tuh, kalau indigo itu kan sebenarnya bisa jadi keturunan kan. Nah, poltergeist maksudnya. Jadi ayah aku juga kalau misalkan ada yang kayak gitu ya ditanganin langsung sama ayahku sebelum anak-anaknya kena gitu. Cuman kan karena ini ayah kan nggak di rumah, jadi aku langsung kenanya ke aku. Biasanya sih kayak kalau di rumah tuh nggak ada, tapi ada kejadian waktu aku PKL SMK dulu. Jadi di rumah sakit sih, aku waktu jaga malam abis gantiin infus pasien gitu, dan posisinya aku memang tidurnya di luar. Aku tidurnya di luar kan, aku nggak tidur di dalam karena pasien tuh suka banget ngedorin kamar. Jadi aku milih buat udah aku tidur di luar, ditambah nggak ada perawat laki-laki jadwal malam itu kan. Oke. Terus bener tuh sekitar jam 12 atau jam 1 si pasien tuh ini ngetok-ngetok meja gitu kan. Dia bilang, "Mbak," gitu kan, "Mbak," gitu. "Iya," aku bilang gitu. "Mbak, infusnya habis." "Oh ya," aku ganti dong. Aku ganti, dan infus itu aku taruh di atas meja resepsionis. Jadi kan mejanya numpuk dua gitu kan. Kalau meja resepsionis kan tinggi gitu. Nah, itu sama Iya. nggak begitu lama itu nggak ada angin, nggak ada hujan, karena kipas juga ngadep ke arah aku, nggak ke arah meja. Itu botol jatuh ke bawah sendiri. Aku ya cuman kayak kayak gitu doang. Kayak gitu doang. Udahlah biarin gitu. Dan juga TV itu sering nyala. Jadi TV di ruang 2 gitu biasanya suka nyala sendiri. Terus ada sih yang paling epic nih. Ini menurut aku biasa aja, tapi kalau orang dengerin kayaknya aku udah gila nyeritain ini. Jadi ada lagi. Anak indigo itu biasanya memang ketutup mata batinnya. Tapi kalau memang itu alami itu bakal kebuka di umur 13 tahun. Itu benar-benar kebuka, karena saudaraku juga pada kayak gitu, 13 tahun mereka kebuka semua. Dan mau ditutup, kalau itu alami mau ditutup kayak gimana pun tetap kebuka sendiri gitu. Nah, singkat cerita, aku lupa ini aku di umur berapa, tapi aku masih SMP, antara 14 atau 15. Aku tidur di kamarku, dan aku kan kalau tidur suka ngadep kanan tuh. Nah ini nih tiba-tiba aku ngadep kanan, itu baunya aduh wangi banget, bener-bener wangi banget. Terus aku cuman kayak aku bilang gitu kan, apa lagi nih. Itu aku tidur tapi aku sadar gitu, apa lagi nih. Akhirnya karena aku nggak suka baunya karena dia terlalu nyengat
ke aku. Akhirnya aku belok aku balik badan, jadi posisinya bobo ngadep tembok ke arah kiri gitu kan. Di arah kiri ternyata baunya bebek gitu. Jadi kayak aduh, yang kanan bau wangi, yang kiri bau bebek gitu. Dan kalau di Jawa bau bebek. Yes, bau bebek tahu ada apa? Jadi kalau wangi itu bisa jadi Mbak K, Mas P kayak gitu. Kalau yang bau bebek, bau kentang, bau ubi itu Mas G gitu. Jadi jadi aku tidurnya dikempit. Tapi epicnya aku cuman apa coba? Aduh, ini aku nyeblok. Aduh, kanan kamu, kiri kamu. Usil banget sih, tidur aja di luar ngapa, jangan di depanku, jangan di kasurku, aku bilang gitu. Kalaupun mau tidur bertiga, jangan usil ya, aku bilang gitu. Terus aku ngadepnya ke aku rebahan telentang gitu, akhirnya nggak belok kanan, nggak belok kiri. Jadi aku gituin sih orang-orang ini. Aku nggak nyebut mereka aku nyebut mereka orang-orang dalam tanda kutip gitu. Itu sih yang paling epic sih dari aku. Oh my god, dan itu kejadian di usia SMP berarti ya Kak? Iya, aku mulai ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Ini di awal kebuka secara alami itu tadi kan berarti kan? Iya, betul. Oke. Kalau seandainya berbicara mereka yang muncul terakhir kali Kak Pau merasakan mereka hadir itu kapan dan apa yang hadir itu? Tiap hari aku ngerasain mereka hadir, tiap hari aku ngelihat mereka, jadi ya aku nggak bisa ngomong apa yang aku lihat. Contoh kayak semalam aku masukin motor, jadi sebelah rumah aku tuh banyak ya rada kayak kebun gitu kan, dan kebunnya tuh ya ada pohon pisang gitu, dimana pohon pisang itu rumah mereka si Mas P gitu. Kalau orang mah taunya P itu loncat kan, sebenarnya P itu melayang dan dia terbang gitu. Aku tahu aja kayak aku cuman gitu doang, tapi dia nggak masuk ke rumah, dia terbang. Iya, terbang. Agak riskan ya kalau seandainya terbang. Kalau seandainya loncat kan mungkin masih agak keserimpat dan lain sebagainya, apalagi ke kebun ya. Kalau seandainya dia terbang itu aduh. Justru yang loncat itu nggak ada. Mereka terbang. Mereka nggak pernah loncat, terbang. Dan ngetok kepala orang pakai kepala. Biasanya yang ngetok kalau nggak ada orang tuh ya dia gitu. Pakai palanya gitu, ngetok. Kak Pau ada yang nanya nih. Kak Pau, masih Apa ingat tuh? nggak pertama kali sosok yang Kak Pau temui itu apa dan di mana? Aku inget banget dan ini nggak akan pernah aku lupain. Jadi namanya Indigo. Dari kecil gitu kan, aku sempat ditutup mata batinnya, dan waktu proses penutupan itu juga banyak kayak gimana ya, semestanya tuh kayak nggak mengizinkan. Jadi waktu ditutup itu bener-bener angin kenceng, petir tuh nggak ada hujan, cuman petirnya tuh menggelegar, ditutup gitu. Adalah butuh beberapa jam, tapi ternyata itu nggak berlangsung lama. Kelas 8, ini pertama kalinya aku lihat ya, kelas 8, umur 8 tahun, berarti aku kelas 2 SD, sekitaran segitu. Di rumah nenek aku, jadi pas banget adzan maghrib, pas banget. Aku tuh selalu ngelihat hal-hal kayak gitu tuh pas adzan maghrib. Jadi posisinya tuh kan aku duduk sama ibu aku almarhum ya, ibu aku almarhumah di ruang tamu. Ibu aku waktu itu masih hamil adik aku. Nah, posisinya adalah sofa yang ngadep ke kamar ibu aku itu juga ngadep, bisa ngelihat ke arah dapur, di mana di dapur itu rada depan itu ada kulkas. Nah, disitulah ayah aku posisi lagi ngepel, terus aku tiba-tiba nyelotok gini. Ayah, itu siapa di depannya kulkas, aku bilang gitu. Ayahku langsung berhenti dong, dia lihat siapa gitu. Nggak tahu itu ada mas-mas baju biru. Ini aku masih inget banget, bajunya biru, celana jeans, terus rambutnya tuh kalian tahu rambut ini nggak sih, rambut landak gitu. Aku nggak ngerti nama rambutnya apa, tapi dia rambutnya yang tajam-tajam tuh loh kalau cowok itu. Nah, kayak gitu, rambutnya tajam-tajam itu, baju kaosan biru, celana jeans, tapi mukanya pucet banget.
mukanya pucet dan dari atas dahinya itu berdarah-darah gitu. Dan aku ngedeskripsikan itu. Ayahku bilang, mana? Ah, nggak tahu, udah hilang si masnya, aku bilang gitu. Dan itu pertama kali aku melihat kayak gitu tanpa rasa takut. Tapi begitu SM dan setelah itu kan nggak ngelihat lama banget sampai umur 13. Nah, di umur 13 itu aku baru ngerasain takut sama mereka ya. Itu sih yang pertama kali, pokoknya aku ngelihat si mas-mas ini, dan itu nggak akan pernah aku lupain sampai kapanpun si mas ini. Berarti awal ngerasa ini awal penglihatan ini dirasakan sama Kak Pau memang nggak ada rasa takutnya sama sekali kan? Tapi Ada aku sempet takut kayak sempet takut nih sama sosok Sempet, yang rambut bener-bener spike takut. tadi itu. Kalau yang dia aku nggak takut, tapi dengan wujud lain aku takut. Bener-bener kayak ini apa, itu apa, kayak gitu. Mungkin kaget ya karena nggak pernah ngelihat gitu. Tiba-tiba kok sering lihat, bangun-bangun lihat, mau tidur lihat, kayak gitu. Oke. Berarti sosoknya selalu ada di sekitar ya kalau kayak gitu ya. Ada, dan itu bergonta-ganti gitu. Oke. Pas posisi turn dari yang awalnya agak biasa aja tapi pada akhirnya ngerasa, duh ini keganggu. Pernah nggak sih ngerasa udah keganggu banget nih, kayak udah lelah gitu dengan apa yang dirasakan selama ini tuh gimana Kak? Ada nggak sih keadaan yang Ada rasa seperti itu? capeknya. Bisa. Aku ada rasa capek. Jadi setiap yang munculin diri ke aku, tapi bentuknya nggak aneh-aneh ya, mereka selalu munculin diri ke aku tuh dengan bentuk yang bagus lah, aku bilang bagus gitu. Mereka cuman minta tolong sesuatu, ya kalau aku bisa bantu aku bantu, kalau enggak ya dia mungkin aku suruh cari orang lain gitu. Ada satu titik di mana aku kayak aduh, aku nggak mau ngebantu lagi, aku nggak mau aku nggak mau terlibat lagi. Itu ketika aku masuk kuliah, kan aku kuliah ke Cina ya. Aku mikir nih setan nih, kalau misalkan kita lintas lautan, karena kan kita melintasi lautan dan negara ya, dia nggak bakalan ikut kan. Aku mikirnya kayak gitu. Nggak taunya, ya awalnya aku denial gitu. Di sana aku selalu mikir, enggak lah, nggak mungkin, setan tuh cuma ada di Indonesia, aku bilangnya kayak gitu. Ternyata enggak, di sana juga sama aja di Cina tuh. Terus ya bukan vampir, bukan Dracula kayak yang di TV-TV, enggak gitu. Cuman ya bentuknya aja yang beda. Pucetnya tuh lebih pucet sana dan lain-lainnya. Cuman aku selalu denial. Jadi kayak enggak ah, aku nggak lihat kayak gitu. Aku nggak lihat. Udah, aku cuma bilang aku nggak lihat kayak gitu. Pas balik aku denial gitu terus. Tapi nggak bisa, tetap balik lagi ke awal. Jadi nggak bisa. Jadi ya gimana ya? Balik lagi gitu kayak. Oke. Dan berarti sebenarnya kalau begitu untuk sekarang pun dia selalu ada di sisi-sisi Kak Pau dong. Ada. Itu di balik tembok ada, dia lagi dengerin. Oh my god. Aku nggak bohong, tapi beneran ada di balik tembok. Dia lagi dengerin. Nah, habis denial terus bisa accepting. Tuh gimana tuh prosesnya Kak? Ketika ya udah deh. Jadi ayahku sempet khawatir sama aku karena aku takutnya karena gini, seseorang yang bisa ngelihat sesuatu yang kayak gitu itu satu, kalau enggak gila, kedua mati. Itu kata beberapa anak-anak yang indigo juga. Jadi waktu itu aku mikir kayak gimana cara aku bisa ngelawan rasa takut itu, karena dulu aku punya sahabat juga kan. Terus dia bilang kalau memang kamu nggak kuat tutup gitu kan. Terus aku bilang lah ini tutup nggak bakal bisa kebuka. Terus akunya stres sendiri ya. Aku sempet kayak gitu kan. Aku nggak bisa gitu kan.
Terus habis gitu ditutup pun nggak bisa karena memang udah dari sananya begini gitu kan. Terus kata bentar Sebentar ya guys. Sepertinya nggak ada apa-apa, sesuatu. ada sesuatu lewat. Oh Iya, my god kan. beneran nggak, aku Jadi nggak tahu itu apa, saya kayak air lewat, jadi aku nggak ngerti apa. Kapau sebentar Kapau. Kayaknya aku mau kasih Iya. disclaimer dulu buat teman-teman yang ada di sini kalau seandainya Oke. gini ya guys, narsum kita tiba-tiba ada kejeda ceritanya, harap dimaklum ya guys. Karena ya gitulah, ya kita tahu lah ya guys. Jadi kalau seandainya nanti agak ada kejeda sedikit-sedikit, ya berarti ada iklan di sana kayak gitu ya guys. Jadi Betul. yuk. Gak apa kok kalau mereka Pelan-pelan aja. kalau dia nyamperin aku nggak bakal berani nyamperin aku karena mereka tahu aku lebih galak dari mereka. Karena gini, mereka itu nyerap aura takut. Ketika kita takut, mereka bakal lebih gede membiaskan diri mereka. Jadi mereka lebih besar nampakin diri mereka. Contoh misalkan kayak Mas G gitu ya, kita sebut aja Mas Gender gitu. Iya. Mas Gender ini kalau kalian tahu sebenarnya itu implementasi dari rasa takut kita. Jadi kayak aduh aku takut nih, dia mikir gitu kan, aduh aku takut nih ada ini nih di depan, dia bilang gitu kan. Nah semakin kita takut semakin gede gitu itunya apa ya, semakin gede sosoknya. Tapi semakin kita alah udahlah nggak bakal kesini, mereka nggak bakal datang gitu, kecuali ada beberapa jenis yang memang ditugasin buat kayak pesugihan atau apa. Nah itu kan kadang mereka kalau nggak dikasih makan ya cari makan sendiri kan. Nah cari makannya ya dari darah orang, haid atau apa. Nah kayak gitu, itu yang biasanya diusir, nggak mau gitu, nggak mempan apa lo kan gue duluan di sini kayak gitu ya. Jadi intinya kayak ya begitulah, aku susah menjelaskannya. Oke, kalau seandainya ngomongin si yang tadi, yang pesugihan itu, sosok apa sih biasanya Kak yang biasanya sering muncul atau sering terlihat di mata Kak Pau sendiri ya? Mungkin di sekitar Kak Pau atau ketika Kak Pau pergi kemana kayak gitu. Dan Banyak gangguan sih apa kalau dan gangguan ditanya. apa biasanya yang mereka lakukan kayak gitu loh Kak Pau. Banyak. Tapi kalau ditanya ada bentuk apa aja tuh banyak, ada monyet, ada apalagi kan aku Jawa ya. Kalau Jawa tuh emang di daerah Jawa tuh banyak banget orang-orang pakai pesugihan gitu. Misalnya di tempat makannya itu banyak banget, jadi ada monyet, terus ada aku nggak ngerti jin ini bentuknya apa. Kadang aku nggak ngerti soalnya memang seabstrak itu kadang tuh. Terus abis gitu ada ngocop tadi yang dibilang si Sugus ya, aku kalau nyebut si Sugus. Terus abis gitu apa lagi ya, pokoknya banyak deh. Terus ini nih yang kayak gini nih yang biasa kalau aku udah ngerasa wah udah aku nggak bakal masuk situ gitu. Jadi emang udah kelihatan pindah tempat aja, pindah tempat kayak gitu. Oke. Kalau rasa tuh mungkin kayak makan gitu di warung ada pesugihan dia pakai apa gitu, penglaris lah makan kita mual, nah itu udah aku berhenti di situ. Tapi bukannya enak ya Kak? Kan kalau banyak orang bercerita kalau enak nih pasti ada pesugihannya gitu. Oh ini malah jadi mual gitu. Tergantung biasanya. Jadi ada satu bude aku yang dia tuh memang ditanam ya sama orang. Ditanam tuh maksudnya dikirimin jin, di mana jinnya itu tumbuh di hatinya dan itu berkembang biak di badannya. Di ruqyah pun dia nggak mempan. Dan bude aku cuma satu pesennya. Bude itu kakaknya ayah ya. Jadi dia pesennya cuma satu. Ketika kamu ngerti di satu restoran ini atau kamu curiga deh karena kadang gini, mereka nggak menampakkan diri ke kita, jadi mereka cuman kayak ngasih tahu nih dia ada tapi nggak dalam wujud. Nah kalau kita udah curiga caranya cuma satu,
nerima makanan tuh pakai tangan kiri sambil baca bismillah. Kalau muslim ya, kalau non muslim aku kurang tahu. Jadi kayak cuma nerima makanan dari pakai tangan kiri, terus habis itu baca bismillah. Terus kalau mau minum, biasanya kan aduk minuman kan searah jarum jam kan. Nah, itu berlawanan jarum jam. Kayak gitu. Jadi pokoknya itu cara biar tahu. Biasanya kan banyak tuh orang-orang yang nggak paham, dan kalau emang dia tiba-tiba ngerasa nggak enak, ya udah tinggalin, jangan diterusin makan di situ gitu. Gitu guys. Tapi kalau untuk makan, orang-orang ini nggak bakal kenapa-kenapa, ya paling cuman wah ini rasanya enak nih, besok balik lagi yuk. Contoh kecil tuh kayak kita makan di tempat enak, dibawa pulang nggak enak, nah itu berarti ada sesuatu gitu. Contoh lain, kalau misalkan takut kenapa-kenapa ya udah nggak usah dibeli. Tapi kalau untuk pesugihan yang kayak gitu, pembeli tuh nggak akan mungkin jadi makanan si jin-jin ini. Yang jadi makanan biasanya tuh keluarga atau pekerja yang di tempat itu gitu. Kalau seandainya makanan yang ternyata di dalamnya ada sesuatunya, katanya nih, biasanya nih ya yang dikirim tuh kayak telur rebus, terus ayam kayak gitu loh. Dan itu dikirim, iya, ayamnya itu kayak ayam ungkepan kayak gitu loh katanya ya. Aku juga nggak tahu nih, mungkin teman-teman juga ada yang tahu kisah-kisah orang kirim sesuatu hal mistis kayak gitu ke keluarga seseorang, yang dimana di dalamnya tuh dia simpan gangguan-gangguan itu melalui si makanan yang dia kirimkan. Untuk aku sendiri aku nggak paham sih kalau itu, mungkin ke Kak Ervan atau ke Kak Agnes kali ya kalau yang bagian itu. Kirim bakso Bogor enak. Enggak guys, jadi ada satu kisah tuh, oh my god, jadi dia tuh mengirimkan si makanan itu tuh untuk mengantarkan arwah-arwah yang akan dikirim ke rumah itu gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman ada yang nonton film Pengabdi Setan tuh kan ada lempar benih yang warna merah itu loh, biji-bijian kayak gitu kan. Itu kan buat nandain nanti si para arwah-arwahnya, hantu-hantunya tuh datang ke sana. Iya, santet namanya Kak Ian. Kirim santet kayak gitu ke Agnes. Tapi dikasih tandanya dulu tuh dengan ngirim makanannya kayak gitu. Atau ngirim bahan-bahannya lah kayak gitu, bahan-bahan makanannya lah kayak gitu. Kalau di aku nggak kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang mau, tergantung biasanya tuh. Bener kata Kak Agnes, tergantung. Tapi kalau di tempat aku, mereka nggak ngirim pertanda apa-apa. Mereka ngirim gangguan. Contoh nih, ini aku baru ingat. Aku nggak tahu ini kiriman dari mana. Ini contoh ya. Jadi beberapa hari lalu, di bulan Januari masih, beberapa minggu lalu ya, rumahku kemasukan anak ular. Ularnya ular kobra. Dan aku tahu kobra itu ular itu salah satu media kiriman untuk mencelakai orang rumahnya. Jadi beberapa hari sebelum si ular ini masuk, adikku selalu bilang ke aku. Adikku kan tipikal orang yang penakut ya. Aku lebih berani daripada dia. Dia selalu bilang, "Mbak," gitu kan. "Mbak, di belakang ada bau parfum." Parfumnya tuh kayak bau parfum orang Jumatan gitu loh. Tahu lah parfum apa ya namanya, aku nggak ngerti lah itu. Jadi dia bau-bauan kayak gitu di belakang. Aku bilang, "Oh ya udah sih, nggak apa-apa, paling lewat doang," aku bilang gitu. Besoknya lagi ternyata bau wangi banget deh pokoknya. 1, 2 tuh. Besoknya lagi bau lagi kayak gitu. Tapi yang nyium selalu adikku. Aku nggak tahu kenapa sih. Aku bilang udah positive thinking lah, itu paling tetangga sebelah lagi pakai parfumnya bau sampai ke kita.
baunya ya macam-macam, nggak cuma melati, jadi memang bau wangi gitu. Pokoknya bau bunga wangi banget. Satu tuh itu udah kan kita denial kayak alah enggak kenapa-kenapa gitu. Singkat cerita, ya itu malam tuh nggak ada apa-apa lah. Pagi subuh, ini bener-bener subuh, aku mau mandi untuk sholat subuh kan, aku mau mandi lah kok ada ular di situ. Aku kira awalnya dia ularnya mati, ternyata enggak, dan itu anak kobra warnanya hitam pekat, bener pekat di situ. Dan ya itu sih aku kayak lah dari mana nih gitu kan. Udah tuh 2 kejadian, dan yang ketiga ini lagi beberapa hari yang lalu adekku bilang, Mbak kalau burung-burung di rumah, jadi ayahku suka melihara burung kan, nah dia bilang, Mbak kalau burung-burung di rumah itu banyak yang mati, berarti ada yang ngirim gitu. Bener, di rumah aku ada 4 burung udah mati. Aku nggak ngerti itu apa, aku belum ketemu situ. Ya mungkin pagernya memang lagi rusak ya, jadi ya udah kita pagari dari dalam diri dulu sendiri gitu. Ya kebetulan aku punya 8 atau 11 burung, aku lupa. Burungnya Dan itu lovebird sih, burung biasa. Dan itu Dan mati itu 4. dan itu mati semua. Mati 4 secara tiba-tiba. Kalau kebun ada, memang kebun. Tapi aku kan sempat panggil damkar juga kan, udah dicari juga nggak ada apa-apa. Dan rumah juga rapat, jadi aku nggak ngerti juga itu ular masuk lewat mana, itu masih jadi misteri sampai sekarang. Rumah aku nggak ada bolongan kecil yang ular bisa masuk tuh, nggak ada. Jadi aku nggak Pohon ngerti besar, Kak? lewat masuk. Pohon besar nggak ada, paling juga pohon tempatnya si Mas P. Ventilasi guys. atas, ularnya kecil. Ventilasi atas, ularnya kecil. Mas P. Koci. Sugus. Permainan sugus bentuknya kan kayak gitu kan. Itulah mungkin ya guys, keanehannya mungkin, atau mistisnya ya memang dari sana seperti itu guys. Kayaknya cukup dari aku dulu deh. Kayaknya pada gak kuat kalau denger cerita aku. Ada ekstrim memang cerita-cerita aku ini. Coba lanjut ke kaki atau ke Kak Irfan dulu, kali aja lagi lain beda gitu kan. Betul. Itu dia kawan-kawan, sedikit sekali sebenarnya cerita yang telah disampaikan oleh Kak Pau. Nanti kita akan kembali lagi dengan Kak Pau. Tapi sebelum itu, buat teman-teman mungkin di sini ada yang mau bercerita juga atau akan menceritakan sesuatu, boleh banget. Nanti kita tampung terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan kisah, oh my god, yang dialami oleh Kak Agnes. Dan tentunya ini akan menjadikan sebuah experience baru untuk kita semua, bahwa memang dunia lain itu ada, mereka ada, dan kadang mereka hidup di sekitar kita. Dan ini dia, kita akan mendengarkan bersama kisah berikutnya, datangnya dari Kak Agnes. Dan tentunya malam hari ini kita akan bersama-sama di sini sampai jam 12 malam. Pada Kak Agnes, aku persilahkan. Berarti kalian sebelumnya suaraku udah jelas belum, Kak? Kurang jelas, Kak. Kalau sekarang udah belum? Oke. Sebelumnya selamat datang ke teman-teman yang sudah hadir ke podcast Arwah pada malam hari ini. Dan terima kasih juga karena kesempatan kali ini aku dikasih kesempatan buat bercerita nih. Tadi pengalaman aku mengenai mereka. Nah, untuk teman-teman semua, ini juga bisa percaya atau tidak, nama apa yang aku alami, tapi kalau dalam Islam sendiri,
sudah dijelaskan bahwa mereka itu memang ada dan kita juga harus percaya bahwa mereka itu ada. Tapi bukan berarti jangan hal itu kita jadi takut, tetapi untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Nah, baiklah langsung saja. Aku bakal cerita beberapa pengalaman aku nih. Aku juga tidak tahu ya, apakah ini karena yang dibilang kakak tadi faktor keturunan. Karena kebetulan aku itu mama aku lumayan peka sama hal-hal yang seperti ini. Oh, karena aku di umur 5 tahun itu pernah mati suri. Itu selama 8 jam. Apa karena itu aku jadi peka sama hal-hal seperti itu juga makin makin. Nah, itu pertama kali bisa melihat mereka itu sekitar umur 6 tahun. Nah, itu yang aku lihat mungkin kelihatannya nggak jelas. Itu ada di rumah aku sendiri. Posisinya ketika aku lagi di kamar mandi, itu kebetulan kamar mandi aku ini ngadap dapur, terus ada apa namanya ini untuk naik ke lantai 2. Nah, di sana itu waktu itu ada yang turun dan dia itu nggak jelas dan melambai ke aku. Nah, untuk aku yang belum mengerti hal-hal seperti itu dan penampakannya itu kan tidak terlalu menakutkan, jadi aku malah nggak takut. Itu yang pertama. Nah, mungkin aku lebih ke langsung aja ke cerita yang menurut aku ini yang nggak bisa aku lupain. Itu aku di umur 11 deh kalau nggak salah aku. Aku kan dari dulu itu udah biasa nih untuk melihat hal-hal, bukan melihat apa namanya, merasakan mereka itu udah biasa dan lumayan peka. Nah, sampai pada di umur 11 tahun ini, aku itu diganggu sama salah satu dari mereka. Nah, ini kejadiannya sebenarnya sebelum puncak ini, setiap malam Rabu, aku nggak tahu ya kenapa setiap malam Rabu, itu aku nggak bisa ngomong. Maksudnya, aku tuh nggak jelas ngomong. Malah lebih kelihatan kayak orang stroke gitu loh. Dan awalnya orang tua aku juga ngerasa itu uh, sedikit aneh juga dan udah dibawa ke dokter nggak ada apa-apa. Sampai pada akhirnya puncaknya aku pergi main ke rumah paman aku. Ini aku pergi berdua sama kakak aku pakai motor. Dan di sini ada dua POV. Cerita menurut aku dan cerita menurut kakak aku tuh berbeda. Nah, jadi waktu aku lagi ke SPBU ngisi bensin, kebetulan kami tuh bawa buah tangan, ada bawa kue bolu. Dan ternyata apa namanya? Ketinggalan nih. Buah tangan tadi itu ketinggalan di SPBU itu. Nah, di sini mulai ada dua cerita yang berbeda. Ketika kue bolunya itu tinggal, ternyata ada bapak-bapak, aku masih ingat bapak ini bajunya warna merah, pakai mie warna hijau. Dan ternyata bapak ini, kalau dalam penglihatan kakak aku, yang dibawa bapak ini kue bolu itu. Tapi yang aku lihat, bapak ini tuh lagi ngejar-ngejar kita nih. Yang aku lihat di dalam kantong itu kain kafan. Dan lucunya, seharusnya kan kita kalau lihat kain kafan itu biasa aja nggak sih? Nah, waktu ngeliat itu, aku takut banget. Beneran, aku tuh kayak orang gila di motor. Kayak, jangan berhenti, jangan berhenti. Aku teriak ke kakak aku, jangan berhenti. Aku tuh sampai gigit kakak aku. Karena yang aku lihat itu kain kafan di dalamnya. Dan entah kenapa aku takut banget sama yang ada dalam kantong itu. Terus kakak aku, karena menurut kakak aku aneh, dan bapak ini berhasil nih nyelip kita. Nah, setelah bapak ini nyelip, dia kan ngasih kantong yang menurut aku itu isinya kain kafan, tapi ternyata dalam penglihatan kakak aku itu kue yang ketinggalan tadi. Nah, habis aku lihat itu, bapak ini nih putar balik. Setelah aku lihat bapaknya hilang. Setelah bapak itu hilang, aku nggak sadar. Dan menurut kakak aku, setelah aku menerima kue itu, aku di jalan itu udah kayak, aku nggak tahu ya itu kesurupan apa enggak. Ya karena aku sendiri pun aku ngerasa aku tidur. Ternyata aku di jalan itu udah kayak orang stroke juga, ngomong gak jelas, terus pokoknya kakak aku itu aku gigit, aku sampai dia kakak aku tuh berhenti. Nah, abis itu kakak aku berhenti tuh nelfon orang tua,
Nah habis itu ngobrol lah, kakakku telepon sama mama aku. Aku ngerasa waktu itu waktu kejadian itu singkat banget. Tapi entah kenapa nih hebatnya, waktu aku sampai di rumah, nenek sama adik mama aku yang ada di kampung itu jaraknya 125 kilo udah ada di rumah aku. Udah bawa obat nih, istilahnya udah bawa obat. Nah dan dia aku diobatin. Puncaknya di sana, Kayang dan teman-teman. Dan dari situlah semuanya semakin terlihat dengan aku gitu. Aku bisa ngelihat mereka, terus juga ada beberapa hal yang menurut aku, wah ternyata begini ya, begitu ya. Dan waktu itu ya karena obat kampung ini kan beda-beda ya. Jadi aku itu beberapa hal yang menurut aku ya kalau setelah aku pelajari dan mungkin karena aku pernah mengalami itu juga, banyak tuh salah satu syaratnya waktu pengobatan itu burung gagak. Dan kebetulan aku kan tinggal di kota. Jadi nyari burung gagak ini susah banget. Padahal intinya itu ternyata ada di burung gagak itu sendiri. Waktu di obat kampung ini. Nah, sampai ketika jadi banyak banget tuh obatnya, ada beberapa daun, terus juga semua boneka, semua foto yang ada di rumah itu kalau untuk foto disuruh balikin, untuk boneka disuruh simpan dulu selama pengobatan. Karena kata mereka bisa gagal nih pengobatan aku kalau seandainya yang 2 tadi itu masih ada. Karena itu bisa jadi penghantar buat mereka masuk lagi nih ke rumah. Dan jadi itu mewanti-wanti untuk agar mereka tuh gak masuk ke rumah dan pengobatan aku ini berhasil. Nah, sedikit cerita karena burung gagak tadi nggak ketemu, ada nih salah satu burung yang ternyata bisa. Dan ternyata burung ini dipakai sebagai komunikasi antara bapak yang pengobatan tadi sama yang makhluk yang ganggu aku itu. Dan ternyata untuk Makhluknya apa, pengobatan Kak? itu, nah, ya jin Kayang, seperti jin biasa, dan setelah ditelusuri ternyata dia itu cuman iseng aja pengen kenal lebih dalam. Pas diusut ternyata seperti itu Kayang. Tapi kan gak baik tuh ya. Nah, waktu cara komunikasinya ini, sayap burung itu dipatahkan Kayang. Tapi Oh my burung god. itu harus terbang dalam waktu 12 jam. Kalau nggak terbang, berarti aku nggak ada. Aku dibawa nih sama yang tadi pengen Yang iseng tadi. kenal lebih dekatnya. Iya. Nah itu mama tuh cerita nih. Waktu burungnya itu diterbangin, ya karena sayapnya patah sangat mungkin kan sebenarnya untuk terbang. Dan lucunya Kayang, burung ini waktu diterbangin itu sempat terbang dikit, tapi nempel di tetangga depan rumah aku. Dan lucunya nih burung langsung menghadap ke rumah, diem aja, gak pergi-pergi. Pokoknya mama aku tuh ngeliatin terus, ini burungnya terbang apa enggak gitu. Dan ternyata udah waktu jam 11 malam, pokoknya mama aku tuh lihat per 2 jam sekali. Di jam 11 itu burungnya baru hilang. Dan katanya sih pengobatannya berhasil, tetapi aku tuh masih bisa nih ngelihat. Karena kan sebelumnya itu aku itu bisa ngelihat, tapi buat mereka yang emang sengaja ngelihatin atau nggak sadar. Tapi habis kejadian itu aku tuh benar-benar bisa ngelihat, baik yang mereka itu yang nggak sadar atau yang sadar, atau ya jadi lebih mudah gitu ngelihat mereka. Nah ini tadi, karena cerita aku tadi itu kan mungkin kalau untuk sebagian orang sangat-sangat di luar nalar ya. Dan setelah aku juga, nah karena kayak gitu kayak pokoknya aku sampai SMA. Di SMA itu aku belajar nyari tahu gimana sih dalam Islam gini 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 gini. Dan dalam Islam sendiri emang ada beberapa orang yang bisa melihat, tetapi kalau dalam Islam itu bukan bakat tetapi penyakit. Karena apa? Ternyata untuk mereka yang bisa melihat itu karena kita menjadi bagian dari mereka. Berarti ada mereka nih di tubuh kita, makanya kita bisa melihat mereka. Nah, habis itu aku cari tahu
terus dalam Islam itu bagaimana. Ternyata pengobatan aku waktu itu ini salah banget kan. Karena kan dalam Islam itu ada ruqyah, ini kan kita tahu nih ruqyah itu emang pengobatan. Tapi kan nah Mas Q bilang aku kurang ibadah, sedikit informasi, makanya aku tuh sampai keluarga besar aku tuh kayak, kenapa sih harus aku yang dia incar, yang pengen dia kenal? Karena kebetulan di rumah aku yang paling rajin aku bukan mau sombong ya teman-teman, yang paling rajin ibadah, terus beberapa ibadah sunnah itu juga aku. Tapi kenapa aku yang menjadi target dari mereka gitu? Atau kan bisa jadi itu mungkin emang ya salah satu ujian ya gitu. Habis kejadian itu, dari sanalah aku bisa melihat belajar dalam versi Islam itu. Aku belajar ternyata itu penyakit, otomatis aku menyembuhkan kan penyakitnya ini, karena waktu itu untuk beberapa hal kita tuh ada di sisi gak nyaman banget. Kita tuh udah biasa, tapi kita tuh gak nyaman. Ada pasti di mana posisinya kita gak nyaman banget sama mereka. Nah, dari sanalah aku tahu masalah ruqyah. Sampai saat ini, alhamdulillah aku bisa meruqyah baik diri aku maupun orang lain. Tapi aku semaksimal mungkin gak mau meruqyah orang sih, karena itu sangat berdampak ke diri aku sendiri. Begitu aja. Gitu. Kalau sekarang, kalau Kak Agnes sendiri, kalau dalam meruqyah pernah nggak sih ada hal yang impactnya gitu kerasa banget sama Kak Agnes? Ada kayaknya. Nah, jadi gini, aku kan setelah tahu masalah ruqyah, ternyata dalam Islam itu ada ruqyah nih, bisa ruqyah mandiri. Terus kayak kita itu disuruh rajin untuk baca surat tiap pagi, sama ya zikir pagi petang. Nah, itu kan salah satu penyangkal, baik sihir ataupun untuk menyangkal kita dari jin yang mau ganggu kita. Nah, dari sana waktu awal-awal itu enggak kayak cuman aku itu yang paling sering reaksi ruqyah itu ketika aku habis ngebantu teman atau tetangga aku, karena pernah kejadian itu tetangga aku kesurupan di jam maghrib. Nah, habis itu ustadz yang dipanggil ini dia malah bilang dia mau sholat dulu. Kebetulan sebenarnya aku itu untuk bagian hal itu aku berusaha untuk menyembunyiin Kayang, karena kan emang beresiko nih buat diri kita sendiri kalau mau meruqyah orang lain itu. Karena kalau Ustadz ini nggak bisa, dia itu makin marah, aku turun tangan dalam keadaan sedang tidak sholat. Sebenarnya itu hal yang harusnya tidak aku lakukan. Tetapi karena aku kasihan, jadi aku waktu itu hanya aku sendiri, karena kan kebetulan komplek aku ini juga nggak ada yang tahu ternyata. Kebetulan yang bisa pun pada sholat, ya karena cowok, mereka itu lebih utamain sholat di masjid Kayang. Nah, habis kejadian itu, ya gimana sih, makhluk jin itu kan kalau dia itu kepo sama orang, terus kita datang mau nyembuhin, dia itu pasti bakal marah sama orang itu. Kayak dia baru nemuin rumah, tapi kita malah ngeganggu, otomatis kita bakal diserang balik, karena dia nganggap kita itu pengganggu banget. Nah, dan itu aku waktu itu benar-benar seminggu, aku tuh gak nyaman banget, badan aku berat, habis itu bawaannya capek mulu. Nah, waktu ruqyah itu kan baru mulai aja, itu aku udah mual-mual, sedangkan tapi tertahan Kayang, karena kalau dalam ruqyah ini dia harus keluar, mualnya itu harus keluar, cuman gak keluar-keluar, dia tuh gak mau tuh. Wah, itu aku beneran kesiksa banget, bener-bener kesiksa. Dan itu aku rutin ada seminggu lebih, baru aku benar-benar ngerasa gak, udah biasa aja gitu. Oke. Dan itu sih ya yang kayaknya bikin makin creepy sih, kalau seandainya dia ganggunya tuh berhari-hari gitu nggak sih? Kayak efek-efek ke kitanya tuh malah jadi gitu, jadi kayak risih
ya risih sih, mau nggak mau, jangankan kayak gitu ya, yang berwujud aja kayak gitu, kayak orang aja kan kalau seandainya datang berhari-hari tapi enggak kita sukai kan gimana ya, apalagi mereka tuh yang sosoknya seperti itu gitu ya, sosoknya juga nggak jelas kadang tuh kayak gitu-gitu guys. Selain itu Kak Agnes ada pengalaman apa lagi sih? Aku pernah diganggu di rumah aku sendiri. Hah? Cuman yang ganggu ini tentu saja bukan mereka yang emang udah di rumah aku ini kayak. Karena kan sebenarnya tiap rumah kita ini pasti ada. Walaupun kita rajin ibadah nih, mereka tuh pasti ada juga. Kebetulan aku itu sekarang udah jadi kamar otomatis. Dulu ini gudang. Nah, di sebelah gudang ini ada satu ruangan kosong dikit. Dan biasanya di lantai 2 ini kalau nggak tempat gudang, terus tempat untuk jemur kain. Waktu itu kejadiannya jam mau isya, aku jemur kain ke atas, kebetulan lampu di atas ini lagi mati. Habis itu, aku lagi jemur kain, posisinya waktu itu pas di belakang ruangan yang kecil, ada space dikit tadi. Tiba-tiba ada bunyi kresek-kresek nih. Terus aku berpikir kan, itu tikus. Jadi aku deketin, posisinya aku bawa HP nih. Aku hidupin dong flash HP aku. Aku deketin, pas aku lagi deketin itu, zuar, tiba-tiba keluar nih, ada bayangan dan itu super besar. Aku kaget kan, karena kebetulan aku udah lama banget nggak ada yang ngelihatin kayak gitu. Tiba-tiba setelah dia ngeliatin wujudnya kayak gitu, bayangan hitam, itu di atas gempa. Aku ngerasa gempa kencang banget. Itu aku teriak, aku panggil orang tua aku. Nah, orang tua aku datang. Itu awalnya orang tua aku tuh masih di bawah tangga. Pada nanyain, kenapa? Saudara aku juga pada datang, karena aku soalnya sehisteris itu. Karena aku ngerasa waktu itu gempa, bukan impact dari aku setelah melihat mereka ini, melihat dia tadi. Orang tua aku di bawah itu masih gempa. Nah, sampai papa aku naik ke atas, langsung nih berhenti tiba-tiba. Jadi aku bilang, tadi ada yang gangguin aku bilang gitu. Dia tahu siapa, aku bilang gitu, karena bukan yang biasa di rumah saja. Karena kalau yang di rumah itu emang gak biasanya gak ganggu. Cuman biasanya kamar di atas aku ini kan pintunya itu kayu. Jadi kalau lagi buka tutup, kebiasaan dia itu biasanya ada jadwalnya, entah dia ada aktivitas juga aku tidak tahu. Karena aku meminimalisir untuk tidak berhubungan sama mereka. Nah, itu pasti kedengaran dan gak pernah ganggu rumah. Dan kucing aku pun gak terganggu sama mereka. Karena ya alhamdulillah sih gak pernah ganggu. Itu aja. Jadi yang ganggu itu datangnya dari mana? Kenapa dia tiba-tiba bisa ada masuk ke kamar gitu loh? Iya, datang ke kamar kayak gitu-gitu, terus sosoknya gede, hitam. Dia sebenarnya nggak di kamar kayak, jadi kan kamar aku yang aku pakai sekarang ini dia emang gudang. Dan di sebelah kamar ini ada space kecil. Nah kebetulan dia yang di sana. Aku nggak tahu deh, kebetulan kali lagi iseng, lagi jalan-jalan terus ada orang kan ini gangguin gitu, apa yang di depan rumah aku, karena depan rumah aku ini sampai sekarang kosong dan lantai 2 juga. Dan emang ada salah satu, biasanya kadang dulu waktu aku masih di kamar bawah, itu kan ventilasi aku tuh kelihatan nih bagian lantai 2-nya tetanggaku ini. Itu setiap bangun pagi, aku udah biasa ngelihat, disapa lah ibaratnya, kayak kita baru buka Oh my mata. Kalau god, kebetulan disapa gak sih? posisi tidur aku itu ngelihat ke ventilasi, pasti ada. Dan dia itu emang sengaja sih ngeliatin gitu. Ini sosok yang hitam tadi berarti? Iya, tapi yang biasanya ngelihatin itu ada satu kayaknya, tapi bukan dia. Oke. Sekali. Iya, ada cerita sedikit sayang. Waktu aku lagi pengobatan itu, ada sedikit cerita. Jadi kan
tadi tuh ada nih pengobatannya itu tadi ada burung. Terus juga waktu itu nyari genangan airnya babi, tapi itu harus nyarinya di hutan. Genangan babi yang di hutan. Habis itu juga ada beberapa daun. Ini daun ini ternyata dipakai untuk dilempar nih dalam rumah aku. Jadi mereka tuh nggak bisa masuk. Makanya tadi beberapa bingkai sama bingkai foto sama beberapa boneka itu kan Boneka. harus disingkirin. Dan ternyata dengan dicampur emang kenapa di Islam kita tuh nggak boleh masang foto di rumah, karena itu tadi, karena mereka bisa masuk dan menjadi perantara untuk apa namanya, perantara Mereka tuh di rumah kita. Nah habis itu tadi kan udah disiram daun nih, pokoknya serumah itu dikasih daun. Nah waktu itu posisinya habis aku tuh kita mandi malam, tapi yang ini nggak terlalu malam sih, habis maghrib. Aku baru oke. selesai mandi, itu posisinya kan kamar aku masih di bawah ya. Ya, Jadi belum itu pakai aku kamar yang antara sekarang lucu ini. dan mengerikannya itu karena aduh, aku tuh baru mandi, pas mau pakai baju ada yang ngintip di ventilasi aku. Aduh. Nah jadi menurut aku itu lucu juga, tapi di sisi lain aku kesel juga gitu. Horornya itu kenapa dia harus ngintip aku baru baru mandi gitu. Aduh, itu sih kayaknya. Ini mirip-mirip kisahnya Ervan lah, Ervan tadi ya, Oh iya ya. diintipin. Beberapa kelakuan dari si setan aku sebut lagi ya Tuhan. Beberapa kelakuan dari mereka itu seringnya adalah yaitu tadi ngintipin, datang tiba-tiba, wujudnya juga menakutkan. Ini Kak Pau kenapa joget lagi di belakang aku? Kok aku baru ngeh lagi, astaga takut. Dia manggilnya Ayang. Nah juga, nah tadi kan kapal ada cerita dia pernah kesurupan. Kalau aku nih aku nggak Nah, tahu ya. Yang waktu puncaknya sampai diobatin itu apakah aku sudah kesurupan atau belum? Aku tidak tahu. Tapi sejauh ini aku ngerasa aku nggak pernah. Tetapi, nah yang dibilang kapau tadi, karena kita peka sama hal-hal seperti itu, biasanya kalau ada yang usil ke keluarga kita atau ke orang-orang terdekat kita, pasti kenanya kita dulu. Nah, ini ada kejadian. Tapi ini bukan lebih ke keluarga aku, temen aku. Dan ini posisinya di oke. sekolah kayak. Hmm, Jadi kan aku waktu itu ada pergi. Kan kalau kita di sekolah itu biasa ada camping ya. Nah, habis itu apa namanya, ada nih salah satu adik kelas aku ini ternyata ada yang ngaku-ngaku bisa melihat mereka. Dan ternyata salah satu dari mereka yang di sana tempat camping ini gak suka sama anak tadi yang sombong. Akibatnya oke. satu sekolah aku tuh kena semua. Sampai si anak ini bisa nggak sih dia itu, karena lucunya kalian yang adik kelas aku tadi tuh ngaku gini, di sini nih ada nih gede kayak genderuwo, tapi bukan genderuwo, dia bilang gitu. Dia suka sama aku, dia bilang gitu, dan dia itu di sana dia paling nggak suka. Udahlah anak gini sosok bisa ngelihat, ngaku-ngaku lagi aku suka sama dia, kayak gitu ceritanya kayak. Aduh, itu lucu, aku beneran lucu banget. Bahkan kan sampai dia udah ngaku nih, mereka tuh udah bilang kayak gitu kan. Ini adik kelas aku belum ngaku juga, sampai akhirnya terakhir itu dia baru minta maaf, itu baru sekolahku tuh aman. Dan waktu kejadian itu kan kesurupan massal. Mm-mm. Aku nggak tahu ya apa karena aku peka gitu, mereka tuh kayak banyak banyak banget di sekolah aku, sampai aku di sana itu mungkin aku nggak tahu ya aku hampir hampir kesurupan atau tidak, tapi alhamdulillah aku kan sudah di kejadian itu aku sudah bisa untuk ngerukiah diri aku, udah ada benteng nih.
Karena waktu itu kan tempat camping ini beneran tempat yang jarang banget dikunjungi sama orang. Tentu aja mereka itu lebih kuat dibandingkan mereka yang tinggal di kota. Iya. Itu aduh, kepala aku mau pecah. Mereka tuh berasa kayak semua itu ngelilingin aku gitu. Padahal aku tuh lagi di tempat rame. Itu posisinya kan lagi upacara waktu lagi kejadian kesurupan ini. Kepala sekolah aku yang tidak percayakan hal itu tetap melanjutin upacara. Dan iya, jadi yang udah jatuh tiba-tiba teriak ini dibawa ke UKS. Padahal udah sampai banyak, itu sampai UKS aku udah penuh, sampai beberapa kelas penuh, baru di stop upacaranya dong. Abis itu aku waktu itu sempat ambruk tuh kayak, karena aku nggak kuat, kayak ngerasa mereka tuh semua itu kayak ngelilingin aku, dan aku tuh ngerasa cuma aku sendiri di lapangan itu gitu. Itu aku sempat megang teman aku bilang gini, aku nggak kuat, abis aku ngomong nggak kuat, aku jatuh. Itu teman aku langsung, kebetulan kan teman aku ini juga bisa, karena karena aku kan bingung dan aku jurusan keagamaan juga, dan emang ada beberapa di sekolah aku ini yang bisa meruqyah untuk benteng kita sendiri sebenarnya. Dan itu waktu itu aku diapain teman aku sih. Begitu kalian. Jadi sebelum aku ambruk, aku udah bisik sama teman aku. Mereka banyak banget, aku bilang kayak gitu. Banyak banget gitu. Terus gimana? Teman aku udah bilang kayak gitu. Karena kan teman aku untuk hal-hal seperti itu dia juga nggak terlalu nggak peka lah bisa dibilang. Cuman dia terus gimana? Aman gak? Dia bilang gitu ke aku. Aman kok, aman. Makin lama aku nggak kuat. Nah di sana pas aku bilang ke teman aku nggak kuat, baru aku ambruk. Tapi aku masih dalam keadaan sadar. Aduh. Apa ya namanya? Kalau kayak gitu memang kejadiannya brutal sih, lumayan brutal ya. Apalagi Aduh, iya. apalagi yang dialami Jadi kan aku tuh dipapah nih sama KSR sekolah aku ke UKS. Lagi-lagi ternyata ada adik yang aku tadi yang ada kelas aku itu. Aku tuh di dalam kamar. Jadi di UKS aku itu ada 4 kamar, terus ada ruang tamu juga sama ruang TV. Karena udah penuh, kalau aku kan masih dalam kamar nih. Nah dia itu datang setelah aku. Dia itu di ruang TV-nya UKS aku. Itu di apa namanya, di atas karpetnya itu. Dia bangun-bangun, dia ngomong gini, tidak, dia deket aku. Aku sempat nyeletuk. Aku tuh kayak kesel banget. Dia tuh lagi bohong dan aku tahu. Karena kebetulan dia itu dekat aku, bukan di dekat dia. Jadi aku teriak loh kayak gini. Berisik, bisa diem nggak? So tahu banget dia tuh di sini. Baru aku bilang gitu. Aku kan di kamar berdua. Yang sebelah aku langsung tiba-tiba dia tuh lagi pingsan. Pas aku lagi bilang kayak gitu, langsung keserupan dong. Astagfirullah. Gara-gara aku marah. Pas itu aku marah banget kayak, karena dia kesurupan ya otomatis karena adik kelas tadi yang aku ngaku itu. Oke. Alhasil kan yang kena orang lain. Makanya kesel banget. Iya. Itu kalian. Aduh, agak menyeramkan ya. Kelakuannya unpredictable sih emang itu si mereka ya. Si mereka. Kalau ini Kak Agnes pernah gak sih kayak ngerasa yang kayak tadi aku tanyain ke siapa, ke Kak Pau, kalau kayak paranormal activity-nya mereka tuh ada nggak sih kalau di kehidupan Kak Agnes gitu, yang dia kalau tadi kan sampai yang kerasanya gempa bumi kayak gitu, kalau sampai ke acak-acak kayak gitu gimana, pernah nggak sih Kak? Nah kalau kebetulan kalau di rumahku aku nggak pernah, cuman yang di rumah yang aku ceritain tadi kalian,
tempat nenek tadi yang udah dianggap keluarga itu. Nah kalau di sana, Heeh. aku rasa untuk orang-orang yang nggak percaya pun pasti bakal ngerasain karena setiap aku ke sana pasti aja ada yang dari kita baru masuk ternyata nggak disambut, nanti pintu itu kelubak-kelubuk gimana sih. Dia itu kan rumah nenek itu kan besar ya, jadi kan 2 Iya. pintu. Heeh. Jadi dia itu iya, kata kapal tuh, dia itu kebuka tutup tapi berlawanan arah, jadinya berisik kan. Kayak ada Heeh. apa tiba-tiba ada angin kencang tuh di ruang tamu. Nanti barang-barang nenek aku tuh jatuh. Terus juga apalagi yang di lantai 2 itu. Nanti dia itu kita beneran ngerasa untuk orang yang gak ngelihat pun pasti bakal ngerasain ada orang terus tuh yang bolak-balik atau berdiri di tangga. Di tangga atas kayak ngeliatin kita. Seolah-olah mereka tuh ngeliat bentar kayak nah jadi kan kayak mereka tuh ngeliat kita untuk orang yang biasa pun bakal ngelotot kayak diliatin motor gitu loh, kayak bisa nggak sih pergi dari sini, mereka tuh nggak suka banget sama kita gitu kan. Terus Heeh. kalau ini kadang ya kadang juga sih sering, cuma sekarang aku Sering ya. udah jarang. Dulu sering, habis covid tuh jarang kayaknya, nggak tahu deh kenapa pada pergi apa Covid gimana aku juga. nggak tahu. Aduh, aku ngomongin dia Jadi Covid. biasanya Ini nggak ya kadang ngabuk kalau nggak lagi ya? jadi kadang kalau di rumah itu kayak ada yang manggil, jadi aku tuh suara yang aku kenal. Misalnya kayak tiba-tiba mama aku manggil, ataupun aku lagi di kamar nih kayak ada yang manggil, ternyata nggak ada yang manggil. Dan ini pernah kejadian kayak yang eh, Gimana tuh? tapi ini waktu aku masih SD sih. Oke. Nah, terus kan waktu SD itu aku tuh ada didikan subuh. Kalau di kota aku tuh ada Gimana? didikan subuh. Didikan subuh. Jadi kalau di Oke. provinsi Sumbar itu tiap hari Minggu itu yang kita kan ngaji dulu ya Kayang. Nah tapi di Heeh. hari Minggu pagi itu ada kegiatan ke masjid dan itu biasanya Oke. hari Minggu libur. Kebetulan waktu itu aku nggak tahu ternyata hari Minggu tiba-tiba, dan emang biasanya teman aku manggil kalau udah subuh. Ada yang manggil-manggil nih temen aku sampai pagar aku pun bunyi. Beneran kayak wah, terus ini bentar kayak ya. Nah, jadi kan kayak apa sih namanya? Ada yang manggil tuh sampai pagar tuh dibunyiin kayak temen aku banget. Sampai aku udah bangun, iya tunggu bentar aku bilang gitu. Itu aku hidupin lampu ruang tamu, langsung lihat ke kaca kaca ini di ruang tamu mau keluar kan biasanya tuh, padahal kebiasaan aku itu pasti langsung buka pintu terus tunggu temen aku, dan waktu itu lucunya aku malah malah ngintip dan nggak ada orang. Terus aku baru sadar, aku nggak ada orang, aku bilang gitu. Ternyata emang nggak ada orang kayaknya, dan sekarang hari Minggu ya harusnya kan libur. Itu Heeh. kayaknya. Aduh, terus Astaga. ada juga sekali kejadian waktu itu lagi mati lampu. Kan di rumah aku ini ada guci. Gucinya ini tulis kalimat-kalimat ya ayat-ayat Quran Ayat gitu. kursi. Ada yang Heeh. besar, Ayat kursi dia lagi. kecil. Oke. Jadi waktu lagi mati lampu ini, dia itu kan sebenarnya udah ada posisinya. Waktu lampu mau hidup, itu guci aku tiba-tiba udah di ujung sudut di ruang, dia itu letaknya itu di ruang tamu asalnya, guci yang besar sama kecil ini. Tapi pas waktu baru hidup, aku nggak tahu ya kebetulan apa gimana. Nah, waktu lampu baru hidup itu, dia itu ternyata udah di pojok dan posisinya itu agak melayang gitu. Dan itu Oh my serumah god. pada ngeliatin, dan tiba-tiba Oke. udah jatuhnya itu Tapi nggak pecah, nggak apa, jatuh biasa aja. Nah, jadi itu yang mau aku tanya, tapi itu sih nggak dibanting kah seru, gitu? enggak biasa aja. Tapi orang di rumah itu pada nganggap oh mungkin di sana tadi ada yang jahat atau auranya negatif, jadi guci ini mungkin ya meminimalisir. Udah, aku nggak tahu ya, itu sugesti orang di rumah biar tidak ketakutan kayaknya kayak
Tapi itu udah lama banget guys. Aduh, aneh emang. Oke, Halo kakak, jadi salam kenal semuanya. iya, Aduh, halo, oh iya, salam kenal Bang Bolot. aduh, Jadi semoga untuk calonku yang mendengar tidak takut dengan aku. mudah-mudahan ya, walaupun jadi teman-teman nih sedikit ya itulah kisah dari Kak Agnes ya. Ternyata nggak luput juga, sama halnya seperti Kak Pau, ada juga ternyata experience di mana si makhluk ini tidak hanya mengganggu mentalnya saja kayak gitu, tapi di fisiknya juga mereka mengganggu Kak Pau, Kak Agnes kayak gitu-gitu. Walaupun tadi ya si guci yang diangkat itu ya nggak sampai mengenai tubuh Kak Agnes kayak gitu-gitu kan, nggak sampai yang Kak Agnes berdarah-darah karena itu juga enggak. Tapi setidaknya ada juga gitu pengalaman yang dirasakan oleh Kak Agnes terhadap kisah arwah yang nggak tahu lah itu tadi dia itu tadi lah ya, aku nggak bisa sebut juga karena tadi juga banyak yang ngomong di sini kalau sedikit kita lagi ceritain mereka secara nggak langsung pun keundang kayak gitu kan. Jadi aku kayaknya agak di skip aja ngobrol ya. Dan tentunya pada malam hari ini yang juga ngucapin terima kasih buat teman-teman yang masih bergabung di rumah arwah ini di lantai 3 dan nggak begitu ya karena kayaknya beberapa minggu yang lalu itu aku pribadi sebenarnya nggak begitu yang ngerasain yang ketakutan banget kayak gitu. Cuma beberapa minggu yang lalu tuh experience-nya bener-bener ada kayak gitu loh. Experience yang sampai aku ngerasa loh aku digangguin loh ini kayak gitu. Itu ada dan nyata banget gitu, dan aku baru ngerasain itu tuh senyata itu gitu di hidup aku. Yang sampai akhirnya di sini ada Juple kayak gitu, yang akhirnya aku telepon, Ple bisa nggak nemenin gua malam ini untuk stay dulu di sini kayak gitu, karena main jamnya juga jam-jam yang rawan kayak gitu loh, di jam 1 pagi sampai hampir jam 2 pagi itu mereka benar-benar yang ngeganggu kita, ngeganggu rumah, ngeganggu keadaan di rumah kayak gitu. Makanya aku agak sedikit dijaga-jaga gitu ya ngomongnya, karena ya itu tadi agak nggak pas kalau seandainya tiba-tiba malam ini selesai acara tiba-tiba ada sesuatu, aku nggak mau lah ya. Tapi itulah yang ada diceritakan oleh Kak Agnes dan juga Kak Pau. Belum lengkap rasanya malam hari ini kalau kita belum mendengarkan kisah yang satu ini. Datangnya dari pulau seberang sana, dari Pulau Sumatera. Kisah mencekam apakah? Dan kisah arwah seperti apakah yang akan disampaikan oleh salah satu narasum kita, dan ini merupakan narasumber terakhir yang bisa kita hadirkan pada malam hari ini, tentunya di podcast Rumah Arwah yang sempat kita temui. Kita dengarkan bersama, ini dia kisah dari saudara kita, dari Bang Ervan. Silahkan Bang Ervan. Selamat malam sebelumnya Bang Ervan, apa kabar? Bisa mendengar suara kami? Ada. Gimana yang lain, suaranya aman gak nih? Aman? Apa musiknya perlu diturunin sedikit? Aman ya. Aman. Oke, silahkan. Kalau mau dengar lagu ciptaan aku duduk dulu kalian, jangan joget-joget. Nyanyi aku abis ini. Kitty langsung cepat kali, banyak kali. Mau aja modelnya ya. Nah aku Bang Arfan bisa. tapi ceritanya kayak mana ya, lebih ke arah aku sebenarnya memang dari awal tuh, dari kecil tuh memang nggak takut yang namanya hantu-hantuan gitu kan. Cuman aku yang takut ini kejadian sama ke keluarga aku, ataupun dari garis keturunan kami lah sebagai suku
atau Marga Nasution kan. Jadi gini ceritanya. Jadi aku tuh kan sampai sekarang jadi anak tunggal. Nah, mama aku tuh udah lama nikah, 9 tahun baru punya anak, lahirlah aku. Jadi begitu aku lahir, di keluarga aku itu apa namanya, yang make nama opung aku itu cuma aku, satu keluarga itu semua cuma nama aku. Jadi nama tengah aku sama marga aku tuh nama opung aku sebenarnya. Nah, singkat cerita itu aku nggak tahu datangnya dari mana ya. Cuman aku pernah nanya sama bang aku, jadi diceritain lah silsilah itu kan, silsilah dari bahasanya itu Tarombo, kalau di Batak itu Tarombo, jadi ada garis keturunan gitu kan. Nah, dan itu termasuk garis keturunan raja, termasuk aku abang aku. Nah, jadi di keturunan raja itu setiap keluarga itu atau setiap keturunan itu dari menurut Tarombonya itu pasti ada 3 kayak kelebihan lah masing-masing di dirinya. Contoh kayak aku tuh bisa kayak mimpi itu bisa pasti aku nggak menduakan Tuhan ya, pastilah karena udah pernah terjadi kan, makanya aku bilang pasti itu bakalan kenyataan sama kayak abang aku. Dan kakak aku ini aku masih rada-rada percaya nggak percaya, karena aku kalau namanya kayak namanya sihir atau namanya santet tuh aku kurang percaya karena aku belum kena kan gitu kan. Tapi janganlah kena kan gitu, katanya dia bisa kayak teleportasi ke misalnya dia posisinya di rumahnya ini di Medan, terus dia bisa teleportasi tuh jiwanya ini ke Bandung gitu. Nah, jadi kakak gue ini ceritanya dari kecil lahir tuh kembar, kembarnya ini meninggal satu. Jadi kembarannya inilah yang bisa teleportasi ke tempat lain itulah. Nah, kami bertiga lah ini punya kayak gitulah, ikut di garis keturunan itu. Jadi aku tuh waktu kecil lah, dari aku cerita dari SD sampai SMP, aku tuh udah 5 kali yang namanya hampir mati, 2 kali koma. Ini aku baru cerita di jagat ini baru sama si Ferdas sama Fizer, baru 2 orang itu. Yang paling parah itu yang terakhir kali, waktu aku kejadian di aku SMP kelas 2 apa kelas 1 lupa kan. Jadi ini waktu momennya di bulan puasa kan. Ini momen yang menurut aku paling epic lah, waktu aku koma. Aku tuh bawa beca apa ya bahasanya, beca motor yang ngangkut galon air itu. Aku bawa, aku datang ke rumah, aku izin ya, aku mau bantuin temen nih ngangkatin atau bantuin dia kerja. Ngapain kau bantuin dia, ini udah siang, mending kau tidur, ini puasa, kata mama aku. Alah bentar aja pun mama pun parah kali, aku bilang kayak gitu kan. Langsung pergi aku bawanya, pergi aku kan. Jadi satu simpang itu aku masuk satu gang, di gang itu ada pohon gede. Aku ngelihat itu ya, ngelihat kayak ada apa namanya, pohon gede itu di atasnya itu kayak ada, tahu nggak kalian penari Turki tuh yang muter-muter pakai jubah gede. Nah, aku ngeliat itu. Dari situ aku udah mulai nggak sadar lagi. Aku udah nggak sadar situ kan. Rupanya kayak mana ya? Dengar singkat ceritanya kata kawan aku yang ada kejadian itu, aku tuh kecelakaan sama mobil apa ya? Dibilang truknya itu nggak terlalu gede, paling 3/4 lah gitu kan modelnya. Aku kecelakaan, kepala aku ini ngehantam ke besi, tangan semua luka-luka sampai nggak sadarkan diri. Nah, waktu momen aku nggak sadarkan diri itu, aku seakan-akan tuh aku tidur di rumah dan tiba-tiba kawanku datang nyamperin mamaku. Padahal mamaku tuh seakan-akan di dalam jiwaku tuh masak. Terus dia bilang kayak gini kawanku tuh, "Bu, si Erpan kecelakaan." Langsung mamaku nangis, langsung datang ke TKP. Aku pas waktu di TKP tuh aku ikut di motor itu, ada mamaku, ada aku, ada dia. Padahal aku seakan-akan, padahal kan posisi aku tuh udah pingsan kan, tapi kayak jiwaku ngikut sama orang itu. Aku lihat situ aku udah dikerumunin orang, kulihat aku udah terbaring gitu. Habis itu nggak tahu ceritanya kayak mana, aku udah di rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit tuh katanya aku kok, ini cerita mama aku ya, aku nggak tahu juga. Aku koma itu kurang lebih 5 jam, nggak sadarkan diri. Nah, aku kebangun ya,
aku kebangunnya, aku ngelihat kayak ada kakek-kakek. Dia tuh bilang kayak gini sama aku, sampai sekarang aku ingat. Ya udah, kau balik lah katanya. Habis itu aku udah nggak sadar. Habis itu aku terbangun dari itu kan, dari komaku tuh aku tengok gini, udah di rumah sakit. Nah, apa ya, kayak cerita aku di awal tadi yang aku bilang aku datang ke rumah teman aku si Aceh itu, teman kuliahku itu. Dia kan ada abang-abang yang aku bilang aku nggak kenal, dia bilang gini kan, "Loh, kau dari loh kakek kakek belakang kamu ini baik ya," katanya. Padahal aku tuh nggak kenal sama kakek itu. Mungkin tadi yang awal-awal cerita tadi kayak Agnes, kayak Iyang udah dengar kan ceritaku tadi awal. Jadi yang belum tahu tuh aku kan datang ke tempat kawan aku kuliah. Jadi aku nggak pernah tahu itu abang-abang itu siapa. Jadi di rumah itu ada kawan aku itu, abang itu sama aku baru datang. Tiba-tiba abang-abang yang nggak kau kenal ini, dia ngomong kayak gini samamu. Loh baik ya kakek-kakek yang di belakangmu. Cek 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 Suara aman, cek. suara aman, suara aman. Aman ya? Waduh, 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 semua pada menghilang. Kok mental Aku ya? menghilang barusan, guys. Down ya, down ya. Mental, Down, mental down, Kak, down. mental. Iya, mental, mental. Soalnya dari Dan tadi juga juga punyaku aneh. Terus habis gitu chatan masih lancar, cuman upal hilang semua. Sampai mana tadi ya? Sampai Cek, cek. ini mau dilanjutin apa kayak mana? Sampai iya lanjutin aja, Bang. lanjutnya Bang. Ih, aku gak bisa turun ini. Sampai abang ketemu abang-abang yang abang gak kenal. Nah, aku Sampai itu ketemu. kakeknya. Nah, aku juga Sampai aku itu ketemu yang sama abang. kakek-kakek di belakang dia baik-baik banget kayak gitu. Nah, jadi singkat ceritanya, rupanya dari kecil aku tuh lahir, aku udah dijagain sama kakek aku itu. Rupanya kakek yang dilihat abang itu kakek aku sendiri, opung aku. Jadi aku sih nggak percaya kayak gitu ya. Jadi Oleh opung aku- Ipan. Nah, jadi yang kayak aku bilang tadi itu saja. kayak aku bilang tadi, kayak di garis keturunan aku kan ada 3 tuh, kayak aku kan bisa, kayak aku mimpi itu bisa jadi kenyataan. Abangku itu sama kakakku itu. Jadi bukan lebih ke mimpi sih, kayak kalau itu tiba-tiba keingat seseorang, pihak keluarga kau atau orang yang pernah kau sayangin, itu pasti bakalan kenyataan. Ceritanya dulu, abang aku tiba-tiba datang ke rumah. Abang aku yang aku bilang ini yang bisa mimpi. Datang ke rumah malam-malam, dia bilang kayak gini sama aku. Sama mamaku juga lah. Apa bahasanya? Tante lah gitu kita bilang kan. Tante, aku mimpi dari malam. Didatangin sama kayak orang-orang inilah, orang-orang dari kayak kerajaan-kerajaan gitulah kata dia. Bilang kan aku tinggal di daerah Tembung kan, di daerah namanya Tembung di Medan ini. Dia Ada bang, orangnya ada tinggal di. dia bilang kayak gini di ceritanya tuh, aku didatangin orang yang kayak dari kerajaan tuh. Dia bilang bahwasanya apa ya, ommu itu yang ada di daerah Tembung kan, poster mendiang bapak aku kan agak buruk. Itu kalau nggak didatangin keluarga kita 3 orang, ini bakalan meninggal katanya. Ini
Maka Evan, mana tadi masuk hitam semua itu. Ada. Bentar. Iya lagi down Kak Evan. Lagi down. Iya. Hai Jester, waktunya berangkat. Berangkat kemana? Aduh, 30 orang kepental ini kayak mana nih? Aku nggak bisa duduk, Kare. Masa dibilang kesalahan jaringan? Iya lagi server down ini. Tapi suara kalian jelas kok. Iya, suara. Cuman Ngetik nggak bisa ngetik juga duduk nggak bisa ini. doang. Aku tidur bisa. Ngetik nggak bisa ini. Kekaipan. Iya. Ya. Tapi suaraku jelas nggak sih? Jelas. Ternyata rela tak sejaga. Jaringan error. Iya. Lagi server down. Duduk. Kalau aku Duduk. oh, aku tidur nih kekaipan nih karena nggak bisa duduk. Nah, putus lagi. Ya keputus. Itu Putus. deh. Nah, lagi. Laki-laki aku beribu. Malah nyanyi. Udah nggak bisa ini cok. Loh, kok hilang suaranya di aku loh. Suaraku ada nggak? Nah, ada. Kaipan coba ngomong. Kaipan. Titik. Udah suara nggak? Ada Kari doang yang aku denger. Padahal di sini yang nicknya hidup kita nggak Asdar, Kaipan, Kari doang yang aku denger. Kari denger suara aku nggak? Denger. Apa yang lain ada nggak? Nggak ada. Udah kayak telepon anjir. Iya. Aduh. Ya Allah, hening banget. Udah kayak telepon. Udah kayak sleep call.
Sleep call diantara kebanyakan. Ih, kok pakai daun-daun sih? Lo. Kare. Apa? Gak bisa diapa-apain Navanya. Nggak bisa. Nge-freeze doang. Nggak bisa gerak. Gak bisa ngetik kah? Nggak bisa. Oh iya, gak masuk ke ininya. Ih. Padahal rating lagi tinggi ini. Jaga kayak mana loh? Aduh. Tapi gak Mari apa-apa kita sih. mabar gas. Agak sih. Tapi